Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tentunya, tetap semangat dan penuh gairah untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Baiklah, dengan sapaan renungan ini saya berharap kita semakin tinggi semangat kita untuk berkarya dan berkarya. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Marilah kita satu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan kita pada hari ini Senin tanggal 8 Mei 2023 dari kitab Yohanes 5 ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikian bunyinya. Judul renungan ini, bekerja dan bekerja. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, salah satu kunci keberhasilan atau kesuksesan dari diri seseorang itu adalah dia bekerja. Bukan hanya sekedar bekerja, tetapi dia bekerja keras. Bukan hanya sekedar bekerja keras, tetapi dia cerdas bekerja. Jadi tidak hanya asal bekerja, tetapi dia betul-betul cerdas bekerja. Tidak sembarangan, tidak asal bekerja. Saudara-saudaraku, seorang pengusaha bercerita mengenai kesibukannya yang luar biasa. Sejak membuka beberapa usaha baru, ia bekerja ekstra keras demi kelangsungan bisnisnya. Tak jarang ia harus terjun langsung untuk menawarkan produk, melakukan presentase, dan berbagai aktivitas lainnya supaya usahanya itu maju dan meningkat. Ia bekerja lebih keras lagi daripada bawahannya. Semangat juang dari pengusaha tersebut mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta terus bekerja sampai sekarang, sehingga bumi terus berputar pada porosnya, dan kita ciptaannya tetap hidup dalam perlindungan kasih sayangnya. Ia terus bekerja bagi kehidupan kita, untuk kebaikan kita dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah Bapa terus bekerja sampai pada kekekalan. Kalau Tuhan bekerja sampai sekarang, itu berarti Dia memanggil kita untuk bekerja, tetap bekerja, menjadi manusia yang produktif, menjadi manusia yang menghasilkan yang baik. Mari kita ingat pesan Bapak Reformator Martin Luther mengatakan, meskipun Tuhan akan datang pada kedua kalinya, tetapi saya akan tetap bekerja menanam apel hari ini. Atau kita bisa ingat pesannya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dia mengatakan, bekerja. Dan itu terlihat dari motonya, bekerja. Terlihatlah hasilnya yang sudah kita nikmati. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita bekerja dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan cerdas bekerja, sebagaimana Tuhan Allah bekerja hingga kini
dan sampai kekekalannya. Demikianlah kita semuanya. Tidak ada kata malas. Malas itu membuat kita tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita baca dalam kitab Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ini satu teguran yang pedas terhadap si pemalas dibandingkan dengan si semut. Semut binatang yang paling kecil, tetapi kita disuruh belajar pada semut binatang yang kecil itu. Luar biasa bukan? Karena binatang yang kecil itu dia satu dengan yang lain bekerja bersama-sama dan menghasilkan. Jadi bagi saudara-saudara yang malas bekerja, seharusnya dia tidak bisa makan. Tapi tidak mungkin tidak makan. Oleh karena itu, bekerjalah supaya kita dapat menikmati kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan kita. Para pemalas dipanggil agar mau belajar dan memperhatikan tingkah laku semut itu, yang dengan setia tanpa lelah terus bekerja dan bekerja secara bergotong royong mencari makanan dan mengisi lumbung-lumbungnya sampai penuh pada musim menuai. Dengan demikian ada persediaan makanan jika datang musim tidak bisa menuai. Karena itu saudaraku, kata bekerja ini bukan kiasan, tapi lakukanlah. Bekerja, bekerja, dan bekerja selagi hari masih siang. Selagi ada waktu, ada kesempatan bagi kita bekerja. Bekerja itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada pikiran, ada hati. Semua lengkap diberikan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempergunakannya itu, berarti anugerah Tuhan itu kita sia-siakan. Namun renungan ini mengajak kita semua untuk semakin meningkatkan kinerja kita dalam bekerja lebih giat lagi, lebih cerdas lagi, dan semuanya ini kita lakukan karena Allah Bapa kita, Dia terus-menerus bekerja hingga akhir zaman ini. Dia terus bekerja. Jadi marilah kita mengikuti teladannya. Dia terus bekerja sehingga kehidupan semakin indah. Demikian juga kehidupan saudara dan saya semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah gunanya kita bekerja, dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia dan menyenangkan hati sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan ini yang menyapa kami semua untuk senantiasa hidup kami ini. Kami sungguh-sungguh bekerja, giat bekerja, cerdas bekerja Tuhan. Di mana bekerja itu adalah anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan, bekerja itu adalah ibadah kami kepada-Mu. Kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau tambahkan kepada kami kemampuan melakukan pekerjaan kami yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau.
Biarlah pertolongan-Mu Tuhan melalui Roh-Mu senantiasa memberikan kami kecerdasan untuk mampu bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang bekerja, kiranya Engkau memakai mereka sungguh-sungguh untuk mereka bekerja Tuhan, sehingga melalui karya-karya yang mulia mereka juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa untuk memimpin negara kami, mulai yang terendah sampai yang tertinggi, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka di dalam mereka beraktivitas memajukan masyarakat Indonesia menuju pada keadilan kesejahteraan ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa membimbing mereka, memberikan hikmat dan sukacita bagi mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Bapa di surga, demikian juga untuk persiapan pemilihan umum dan juga pilkada, kiranya semua bisa berlangsung dengan baik. Biarlah Engkau menjaga Tuhan kami untuk melakukan yang benar di hadapan-Mu, memilih pemimpin kami yang benar Tuhan, yang bisa membangun bangsa dan negara kami sesuai dengan rencana. Kami berdoa hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku renungan yang telah kami sampaikan. Selamat bekerja, bekerja, dan bekerja. Tuhan memberkati kita. Shalom.